Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Syarfina Komal Hakim dalam Lensa Publik yang akan membawakan berita yang aktual dan terpercaya. Berita terkini adalah rencana pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, kebijakan ini menuai sorotan tajam dari publik dan berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan sensitivitas DPR terhadap realitas rakyat yang mereka wakili. Tunjangan sebesar 50 juta ini diberikan kepada anggota DPR yang tidak tinggal di rumah dinas negara. Kebijakan ini dikonfirmasi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Menurut mereka, nominal itu sudah melalui kajian dan penyesuaian, mengacu pada peraturan Presiden mengenai fasilitas bagi pejabat negara. Disebutkan bahwa angka 50 juta merupakan nilai yang dianggap wajar jika dibandingkan dengan harga sewa properti di Jakarta dan sekitarnya. Pejabat Sekjen DPR menyebut, survei harga sewa rumah di kawasan elit dan strategis menjadi dasar perhitungan tunjangan tersebut. Namun, di luar gedung parlemen, reaksi keras bermunculan. Aktivis anti korupsi, pengamat kebijakan publik, hingga masyarakat umum menilai kebijakan ini tidak etis dan mencederai rasa keadilan sosial. Zulkifli Adnan, Direktur Lembaga Transparansi Kebijakan Publik, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk ketidakpekaan elit terhadap realitas sosial. Ia mengatakan, rakyat masih bergelut dengan kenaikan harga pangan, pengangguran, dan beban hidup yang berat. Sementara, wakil mereka justru mendapat fasilitas super mewah. Di media sosial, tagar tunjangan Sultan menjadi trending. Ribuan komentar membandingkan tunjangan DPR dengan UMR buruh yang bahkan belum mencapai 5 juta per bulan di banyak daerah. Meski menuai kritik, beberapa anggota DPR membela tunjangan tersebut. Mereka menyatakan bahwa tempat tinggal yang layak dan dekat dengan kompleks parlemen penting untuk menunjang efektivitas kerja. Selain itu, banyak yang menilai bahwa fasilitas ini bukan pemborosan, melainkan bagian dari hak sebagai pejabat negara, yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan resmi. Banyak anggota DPR juga memilih tinggal di apartemen pribadi atau rumah yang dekat dengan akses kerja, dengan alasan kenyamanan dan fleksibilitas. Rumah dinas yang disediakan negara, menurut beberapa legislator, tidak selalu memenuhi kebutuhan atau standar kerja mereka. Meski legal, kebijakan ini tetap menjadi polemik. Publik menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas pejabat negara, terutama yang menggunakan dana rakyat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPR atas polemik ini. Namun, para pengamat memprediksi bahwa isu ini akan terus menguat. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Syarfina Komal Hakim, pamit undur diri. Terima kasih.